Nah, coba kita simak seperti apa yang terjadi di sana ya. Waduh. Nah, kompak. Dahsyat men. Dan video teriakan Mulyono ini pun viral di akun X ya. Dikutip dari laman Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mulyono merupakan nama asli Jokowi saat lahir. Oh ya, jadi saya baru tahu ternyata yang selama ini disebut Mulyono maksudnya Pak Jokowi. Oh, baru tahu saya ya. Mohon maaf ya, saya baru tahu ya. Harus ngomong begitu ya. Walaupun sudah tahu harus pura-pura nggak tahu. Biar aman, kita tentu harus bilang beliau pemimpin hebat, jujur, tak punya riwayat ingkar janji kampanye gitu ya. Terus mewujudkan janji-janji kampanye bersama Pak JK. Misalnya pastikan tolak hutang jika pimpin RI. Kan ada gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia TV. Semangat pagi Indonesiaku, Indonesia tanah air beta, walaupun tanah beli, air juga beli. Ya, kali ini saya akan reaction informasi atau berita yang kemarin cukup viral ya, terkait dengan teriakan Mulyono yang menggema di Gelora Bung Karno saat Jokowi salaman dengan Sintayong. Mulut netizen kasih lihat ya. Begitu yang ditulis oleh suara.com ya. Ini terkait dengan teriakan Mulyono di Stadion Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia melawan Australia ya, Selasa malam kemarin ya. Dan video teriakan Mulyono ini pun viral di akun X ya. Jadi di suara.com itu menjelaskan dalam video yang disebar akun X @triwul82, dalam video ini tampak Pak Jokowi lagi bersalaman dengan pelatih timnas ya Indonesia tentu saja ya, Sintayong. Teriakan Mulyono menggema di GBK, tulis @triwul82. Nah, coba kita simak seperti apa yang terjadi di sana ya. Waduh. Nah, kompak. Dahsyat men. Oke sahabat, coba kita simak sekali lagi ya. Seru. Ya, ini sepertinya awalnya satu orang teriak, kemudian yang lain coba mengikuti sambil tertawa, tapi kemudian akhirnya pada rame ya. Nah, ini belum ya. Nah, masih pada ketawaan. Nah, ini sudah kompak rame-rame. Nah, kalau kita lihat di sini ya betul ya, persis saat Pak Jokowi sedang menyalami pemain sepak bola ini. Luar biasa netizen ya. Ya, ini memang ya dalam tanda petik rada kurang ajar sih menurut saya. Ya, tapi faktanya seperti itu ya. Nggak tahu ini apa maknanya, tetapi silakan dimaknai sendiri ya sahabat ya. Kalau kita baca di berita suara.com ini, saat itulah teriakan Mulyono menggema, Mulyono, 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 begitu teriak yang terdengar di video yang tadi itu ya. Nah, netizen pun berkomentar dalam akun itu, kebanyakan komentar negatif. Aduh, luar biasa ya, kebanyakan komentar negatif ya. Yang menyedihkan diteriakin hu dari tribun ya, seakan beliau tidak lagi wibawanya sebagai presiden. Ini komentar dari netizen loh ya, ditulis oleh @triwin ya.
kemudian kencang banget lagi, tulis @CLA ya. Oke, siapa sih Mulyono? Ya, dikutip dari laman Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mulyono merupakan nama asli Jokowi saat lahir. Oh ya, jadi saya baru tahu ternyata yang selama ini disebut Mulyono maksudnya Pak Jokowi. Oh, baru tahu saya ya. Mohon maaf ya, saya baru tahu. Ya, harus ngomong begitu. Walaupun sudah tahu harus pura-pura nggak tahu. Jokowi merupakan anak pertama dan satu-satunya putra dari 4 bersaudara dengan 3 adik perempuan. Ayahnya Wijiatnonoto adalah seorang tukang kayu dan ibunya Sujiatmi Noto Miharjo adalah seorang ibu rumah tangga. Saat lahir bayi tersebut awalnya dinamai Mulyono, bukan Joko Widodo, tulis situs UMJ. Nama Mulyono yang berarti mulia ya, dianggap tidak sesuai untuk kondisi bayi tersebut. Oleh karena itu nama tersebut diubah menjadi Joko Widodo yang berarti anak laki-laki yang selamat dan sejahtera. Oh, begitu sejarahnya. Nah, di berita lain masih di suara.com, ya ini senada ya dengan narasi yang agak berbeda kalau kita baca di sini. Beredar video penonton di GBK teriaki Mulyono usai laga timnas Indonesia. Netizen, bukti sudah muak. Netizen mah suka-suka ya, mana bisa dibatasi. Jangan pernah bermasalah dengan netizen, Anda akan bermasalah terus. Oke, kita lihat di sini beredar video yang merekam momen penonton berteriak Mulyono usai laga timnas Indonesia versus Australia selesai digelar di Gelora Bung Karno ya pada Selasa 10 September 2024. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Xtriwol. Ya, dari kejadian ini saya jadi bertanya-tanya, ini pertanda apa? Bagi saya antara prihatin dan lucu di sini ya. Prihatin karena nggak seharusnya rakyat memperlakukan pemimpin kayak gitu. Apalagi Pak Jokowi ini kan kekuasaannya tinggal menghitung hari. Ntar juga kelar kok ya. Bulan depan udah gulung karpet ya, kembali ke rumah dinas mantan presiden yang udah disiapkan tentunya. Menghadapi berakhirnya masa jabatan ini tentu nggak mudah loh sahabat ya. Kalau seseorang itu ikhlas, malah seneng, bisa santai-santai, main sama cucu, main sama ikan, main sama kodok, main burung, ya burung perkutut atau apa gitu ya. Tapi kalau ada pejabat yang gak siap berhenti, pengen berkuasa terus, pengen diperlakukan seperti raja, dilayani, pengen perpanjang masa jabatan. Berakhirnya masa jabatan ini menimbulkan tekanan psikologis yang disebut dengan istilah post power syndrome. Stres jadinya ya. Nah, Pak Insinyur Haji Joko Widodo ini yang terhormat tentu saja ya, ini masuk kategori yang mana? Ya, makanya netizen boya tengah ngerasa gitu ya, tepo seliro, hiburlah beliau ya, jaga wibawanya, jaga perasaannya. Karena bagaimanapun juga beliau udah memimpin negeri ini 10 tahun loh ya. Soal lebih baik atau lebih buruk ya, itu kembali ke penilaian masing-masing ya. Biar aman, kita tentu harus bilang beliau pemimpin hebat, jujur, tak punya riwayat ingkar janji kampanye gitu ya. Terus mewujudkan janji-janji kampanye bersama Pak JK, misalnya pastikan tolak hutang jika pimpin RI, kan ada gitu ya. Terus politik tanpa syarat, tidak bagi-bagi kekuasaan. Apalagi ya, mobil SMK jadi mobil nasional yang terjual berapa ribu itu ya. Nah, terus apalagi? Tolak impor pangan. Terus ada lagi duit 11.000 triliun atau berapa yang katanya datanya udah di kantong beliau. Nah, itu yang juga saya masih nantikan, mudah-mudahan terrealisasi ya. Tinggal beberapa hari ya. Cuma nggak tahu kapan. Intinya ya harus dipuji lah ya sahabat ya. Biar nggak dicap radikal gitu loh ya. Biar dicap nggak dicap anti NKRI gitu. Biar aman maksud saya ya. Kalau soal lucunya gimana? Lucunya ya itu tadi, satu orang berteriak Mulyono, terus ada yang mengikuti. Lalu ternyata makin banyak yang berteriak, jadi kompak akhirnya sampai bergema di GBK. Ini malah jadi core gitu ya. Saya nggak membayangkan siapa yang memulai, tapi akhirnya rame berteriak, yang disebut pun bukan Pak Jokowi tapi Mulyono. Ya ini jelas agak lain ya. Apalagi respon warganet makin kesini sepertinya makin kurang adab ya. Makin kurang adab terhadap beliau ya. Itu presidenmu loh ya, pemimpin yang harus kau junjung loh ya. Pemimpin itu pemimpin yang hebat
ya, 1000 kali lebih bermanfaat daripada kau ya. Ini gue sudah kayak Ali Mokhtar ngibulin belum ya? Gue udah kayak Sylvester Mantunina belum ya? Ini juga lagi belajar ya. Kali aja bisa dapat jabatan komisaris BUMN ya. Lumayan ya. Kalau makin banyak muji kan ada potensi untuk itu ya. Tapi hikmahnya sahabat, ini pelajaran buat siapapun ya. Kalau Anda dipilih oleh rakyat menjadi pejabat publik, digaji pakai uang rakyat, mbok iya jaga amanah itu. Jangan kecewakan rakyat. Jangan hianati kepercayaan rakyat. Kalau demokrasi yang dibangun dinilai tidak baik-baik saja, eksekutif, legislatif, yudikatif dinilai bermasalah, kepercayaan rakyat tergerus, maka kekuasaan untuk mengelola persepsi publik diambil alih oleh netizen. Kelar hidup lo kalau sudah kayak gini ya. Ini yang terjadi ya. Netizen itu mampu mengangkat citra seseorang yang biasa-biasa saja diolah menjadi luar biasa. Tapi sebaliknya, netizen juga mampu meluluhlantahkan citra siapapun yang dinilai bermasalah. Itu fakta ya. Jadi sebagai pejabat publik yang digaji oleh rakyat baik-baik saja ya. Jangan aneh-aneh supaya tidak dihukum oleh netizen. Sebagai rakyat jelata saya hanya bisa berdoa semoga Pak Jokowi, Pak Presiden kita yang terhormat ini sehat walafiat hingga akhir masa jabatan beliau. Ya kita doakan yang terbaik. Semoga ikhtiarnya terhitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin menjadi maslahat untuk rakyat, amal ibadahnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saya.